Selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel Chris Sangarasi. Kali ini saya akan review unit Scania terbaru R560 XT. Kita akan bandingkan dengan unit Scania R580 tipe sebelumnya. Dan di sini kita lihat sama-sama menggunakan tipe engine V8. Nah, di sini untuk tipe kabinnya, perubahan dari kabinnya juga ada perubahan bentuk ya. Kemudian dari sisi lampu depan, kemudian fog lamp, kemudian bagian atas kabin ya, ada perubahan sedikit ya dari R580. Dan kita lihat untuk di bagian samping sebelah kanan untuk tipe R560 untuk air cleaner untuk posisinya berada pada sebelah kanan ya. Dan untuk fuel tanknya di sini juga sudah ada safety-nya di sini ya, ada perubahan sedikit dari R580. Dan untuk bracket lampunya juga ada beberapa perubahan. Kemudian untuk margatnya di sini juga sekarang berubah, yang sebelumnya menggunakan spring sekarang fix. Dan untuk spring yang ada pada Scania R560 di sini menggunakan parabolic spring. Dan untuk bagian belakang ini masih sama dengan R580. Untuk bagian rear axle juga masih sama dengan R580. Kita lihat untuk bagian sisi sebelah kiri unit dan fuel tank posisinya sama ya. Posisinya untuk sebelah kiri dan kanan ada. Pada R560 di sini ada improve, dia mempunyai shock horizontal pada kabin dan ini akan lebih nyaman dari tipe R580. Kemudian ini adalah switch baterai ya, posisinya berada di atas margat bagian depan. Nah, untuk bagian til kabin atau untuk melakukan pengecekan kabin, Scania masih menggunakan manual, tidak ada yang menggunakan sistem elektrik. Selanjutnya kita akan membuka grill bagian depan kabin Scania R560. Terlebih dahulu kita buka dulu pintunya. Kemudian untuk di samping pintu ini masih sama dengan R580, yaitu di sini kita untuk membuka lock grill ini kita tarik dulu ya yang ada di samping pintu. Ketika ini sudah ditarik, baru kita bisa melepas atau membuka grill bagian depan unit Scania R560 ini. Nah, untuk tampilannya ini masih sama ya. Masih sama seperti yang sebelumnya, hanya ada beberapa perubahan bentuk ya, dari shock kabinnya, kemudian dari AC-nya ya, posisi receiver dryernya, kemudian saringan AC-nya, dan di sini ada reservoir untuk coolernya. Ya, sekarang posisinya berada di sebelah kiri unit. Kemudian ini adalah anti roll barnya, sedikit terjadi perubahan bentuk dengan tipe yang sebelumnya. Kemudian ini adalah bagian intercooler. Kemudian bagian dalam adalah radiator. Kemudian yang kecil bagian depan ini adalah kondensor AC. Kemudian ini adalah bagian towingnya. Kemudian ini ada tempat pijakan kaki ya ketika mau membersihkan bagian atas. Kita tutup grill kabinnya, kemudian kita akan melihat kondisi yang ada di dalam kabin R560. Nah, di sini untuk pedalnya kita lihat ya, pedalnya di sini hanya ada dua pedal ya, pedal gas dan pedal rem. Untuk pedal kopling di sini sudah tidak menggunakan lagi.
Di sini adalah bagian dalam dari kabin Scania R560. Kita lihat bagian atasnya untuk lacinya, dan di sini kelihatan ya, untuk yang Scania masih dia tidak menggunakan tachogram. Kita lihat ya untuk yang bagian dashboardnya yang ada pada Scania. Nah, di sini Scania sudah tersedia holder tempat HP ya. Kemudian di sini ada di bagian bawah multimedia, di sini adalah switch untuk AC. Kabinnya, kemudian ini untuk mengarahkan AC-nya dan blowernya. Kemudian ini adalah parking brake-nya, dan bagian bawah ini adalah blocking palapnya. Kemudian trailer brake-nya. Di bagian bawah ini ada switch hill hold, yang bawahnya adalah PTO. Kemudian ini adalah switch untuk deflog dan sekaligus traction control. Ini adalah untuk melakukan adjusting instrument lighting. Kemudian yang di samping adalah mode night lighting. Yang di bawah adalah parking brake untuk trailer. Kita lanjut ke bagian steering wheel Scania. Nah, untuk di sebelah kiri ini adalah untuk cruise control untuk mengatur kecepatan unit. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada downhill untuk mengatur kecepatan unit pada saat turunan. Sedangkan bagian sisi sebelah kanan steering wheel di sini ada quick selection untuk pengaturan instrumen cluster. Kemudian tombol back OK, dan navigasi kiri kanan dan atas bawah. Lanjut lagi ke bagian start switch sebelah kanan yang ada pada unit Scania R580. Untuk memasukkan speed masih sama ya, tinggal kita arahkan ke posisi D kalau untuk maju, kemudian ke posisi R kalau untuk mundur. Untuk posisi R itu harus ditekan terlebih dulu, sedangkan kalau D langsung saja ya, ditekan seperti ini, kemudian diputar ke posisi R. Untuk Scania R560 ini, untuk exhaust brake berada langsung pada start switch, dan retarder juga langsung pada start switch ya. Untuk mengaktifkannya tinggal kita tarik ke belakang. Dan untuk retarder sendiri ini bisa kita lakukan secara auto maupun secara manual. Sedangkan untuk posisi bagian samping ini AM ini untuk memilih mode otomatis ataupun manual untuk transmisinya. Sedangkan untuk bagian dashboard sisi sebelah kanan di sini ada switch lampu untuk cabin ya bagian belakang. Kemudian untuk lampu loading juga untuk bagian belakang. Untuk switch lampu yang ada pada unit R560 semuanya ini berada pada dashboard yang ada pada pintu bagian driver. Nah, kita lihat di sini untuk switch-nya. Oke, ini adalah knob lampu ya. Kalau di sini berarti yang ini adalah untuk parking lamp. Kemudian yang ini untuk main beam ya. Kemudian yang di sini ini adalah untuk fog lamp front. Kemudian ini adalah fog lamp rear. Nah, di Scania yang R560 di sini dia ada untuk melakukan adjusting ketinggian dari lampu. Nah, jadi bisa kita arahkan. Kalau kita arahkan ke atas berarti lampunya akan semakin tinggi. Kalau ke bawah posisi lampunya akan merendah. Kemudian untuk yang bagian atas ini adalah untuk spotlight on road ya. Kemudian yang di sini fog light bagian belakang atau untuk loading lamp bagian belakang. Untuk detailnya bisa diperhatikan gambar di samping. Kita perhatikan tampilan dari instrumen display yang ada pada unit Scania R60. Ini sangat berbeda dengan tipe Scania yang sebelumnya yaitu R580. Nah, untuk di posisi sebelah kiri ada speedometer secara analog dan secara digital ya untuk pada bagian tengahnya, dan juga di situ ada odometernya. Kemudian bagian tengah ini adalah instrumen displaynya. Kemudian yang di bagian kanan di situ adalah untuk tachometer, dan bagian tengah ada jam, dan bagian bawahnya itu ada ambient temperatur.
Untuk penjelasan dari instrumen display nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya kita perhatikan di bagian belakang kabin ya. Nah, ini yang paling unik untuk Scania R560 ini. Jadi dia mempunyai double bed ya, satu pada bagian bawah dan satu pada bagian atas. Nah, untuk melepas bed bagian atas, ini kita tekan, kemudian kita tarik ke bawah. Sehingga untuk double bednya itu akan terbuka seperti yang ada di video ini. Demikian penjelasan untuk Scania R560 kali ini. Terima kasih.